Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi aktivitas manusia dalam ruang struktur dan stratifikasi sosial, pola dan proses sosial, serta perencanaan dan rekayasa sosial. Keempat materi ini saling berkaitan dan membantu kita memahami bagaimana manusia hidup, berinteraksi, dan membentuk masyarakat. Dengan memahami konsep ini, kita bisa melihat bahwa perubahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya mengikuti pola dan proses sosial yang sudah teratur. Aktivitas manusia dalam ruang. Aktivitas manusia selalu dipengaruhi oleh ruang atau wilayah tempat mereka tinggal. Ruang bukan hanya sekadar lokasi, tetapi juga memiliki potensi alam, budaya, dan ekonomi yang menentukan kegiatan masyarakat. Contohnya di daerah pantai, aktivitas yang berkembang adalah penangkapan ikan, wisata bahari, dan perdagangan hasil laut. Contohnya di daerah lain, di dataran tinggi, aktivitas yang dominan biasanya dilakukan oleh masyarakat yaitu pertanian, peternakan, dan perkebunan. Intinya, ruang membentuk aktivitas manusia dan aktivitas manusia juga dapat mengubah karakter ruang tersebut. Yang kedua, struktur dan stratifikasi sosial. Struktur sosial adalah pola hubungan antar individu dalam masyarakat. Di dalamnya terdapat stratifikasi sosial, yaitu pelapisan masyarakat berdasarkan status sosial, ekonomi, pendidikan, profesi, atau keturunan. Contohnya dalam masyarakat modern, ada kelompok profesional, pekerja, pengusaha, dan pejabat. Dalam masyarakat tradisional, ada bangsawan, ulama, masyarakat biasa, dan pekerjaan tertentu. Stratifikasi sosial mempengaruhi akses seseorang terhadap pendidikan, pekerjaan, dan peran sosial. Ini membuat setiap orang memiliki posisi berbeda dalam kehidupan sosial. Selanjutnya, pola dan proses sosial. Pola sosial adalah bentuk interaksi yang sering berulang dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, proses adalah cara hubungan tersebut terjadi dan berkembang. Terdapat dua jenis profesi sosial. Yang pertama, profesi asosiatif, yaitu pendekatan. Yang pertama, adanya kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan terakhir koalisi. Contohnya masyarakat yaitu bergotong royong membangun fasilitas umum, musyawarah menyelesaikan konflik, atau pembaruan budaya antar suku. Selanjutnya, proses disosiatif, menjauhkan. Adapun bentuk-bentuknya yaitu persaingan, konflik, dan kontravensi. Contohnya yaitu persaingan antar pelaku usaha, konflik lahan, atau perbedaan pendapat antara kelompok. Kesimpulannya yaitu proses sosial membentuk dinamika dalam masyarakat, membuat hubungan sosial selalu berubah dan berkembang. 4. Perencanaan dan rekayasa sosial. Rekayasa sosial adalah upaya sadar dan terencana untuk mengubah kondisi sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Ini dilakukan untuk mengatasi masalah sosial, meningkatkan kualitas hidup, dan mendorong perubahan positif. Adapun contoh bentuk rekayasa sosial. Yang pertama, program pemerintah seperti pembangunan desa, pelatihan UMKM, atau kampanye kesehatan. Selanjutnya, inovasi pendidikan seperti penguatan literasi digital, pendidikan karakter, atau kelas kreatif. Selanjutnya yaitu program lingkungan seperti gerakan bank sampah atau kampanye pengurangan plastik.
Rekayasa sosial harus mempertimbangkan nilai budaya dan kebutuhan masyarakat agar perubahan yang dilakukan dapat diterima dan berhasil. Dari keempat materi di atas, kita dapat memahami bahwa masyarakat terbentuk melalui hubungan yang teratur antar manusia, ruang, pola interaksi, dan perubahan sosial. Aktivitas manusia dipengaruhi oleh ruang, struktur sosial, membagi peran masyarakat, proses sosial membentuk dinamika kehidupan, dan rekayasa sosial digunakan untuk mengarahkan perubahan ke arah yang lebih baik. Mungkin itu saja penjelasan materi terkait aktivitas manusia dalam ruang, struktur, dan stratifikasi sosial, pola dan proses sosial. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.